Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana qasadnaka wa antal karim wa da'awnaka wa antal azim. Allahumma ashrif annal waba tis'ata asyara wal bala. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarram Raisul Mustasfa Umum Dr. Atok Irawan Suma Dinkes ugi sami namine Dr. Atok Ilah bin Kiai Mahfud Banjar Panji. Ugi kanca-kanca pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama, para masyayikh, wana khususan kanca-kanca LBM Lembaga Bansul Masail. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul dalam rangka membicarakan pemulasaraan jenazah. Pemulasaraan itu Bapak sebetulnya azan melosoro gitu. Ini kita bahas pada malam hari ini. Semoga musyawarah ini selalu diridhoi dan mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari kita buka pertemuan ini dengan umul Quran. Ya ilahana anta maksuduna wa ridauka matlubuna wa ilmuka bi hajatina wa hajati man hadara fi hadzal majlis wa hajati man ta'allaqa bina wa man ahsana ilaina wa man a'ana ilaina wa tawassulan ila nabiyyikal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala manawa as-salafu as-salihu lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Summa inna nas'aluka ya Allah bi barakati silaturahmi hadhihi nas'aluka tula hayatina ma'a kamalistiqomatina bi rahmatika wa judika wa fadlik ya arhamar rahimin lana wa lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abudu wa iyyaka nasta'in. Khususnya Fatihah kepada teman kita seperjuangan dalam rangka mengurusi Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sidoarjo yang namanya ismuhu Al-Haji Saiful Ma'ali. Taqabbalallahu hasanatihi wa amhu sayyiatihi waj'alhu husnal khotimah. Al-Fatihah. Wa nas'aluka an taj'ala baldatana Indonesia baldatun wa rabbul ghafur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua PCNU Kabupaten Sidoarjo dengan panjenenganipun Kiai Haji Maskur Kaula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala hamma ta'du hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, khusus Rais Syuriah Pikian Sidoarjo beserta seluruh jajaran, Bapak Wakil Bupati yang insya Allah nanti hadir di tengah-tengah kita, juga Kepala Dinas Kesehatan yang mewakili, juga Direktur RSUD Sidoarjo, juga Direktur RSI Siti Hajar, seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama baik dari harian dan juga lembaga Taksul Masail. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada detik ini kita bersama-sama masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan amal kebaikan. Mudah-mudahan amal kita semua mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, bapak-bapak, khususnya dokter yang kami hormati, atas nama PCNU Sidoarjo kami menyampaikan terima kasih sekaligus apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beliau bertiga, karena yang kita hadirkan memang 3 narasumber pada malam hari ini, yaitu Bapak Wakil Bupati, Kepala Dinas Kesehatan, dan juga Direktur RSUD sekaligus Direktur RSI kita. Para kiai, bapak-bapak, sekaligus terutama Bapak Dokter yang kami hormati, NU ini organisasi kemasyarakatan yang dalam kaitan ini bahasan kita memang secara spesifik kaitannya dengan yang saya di luar tadi, pemulasaraan. Ini karena memang NU ini seringkali mendapatkan curhatan dari umat kaitannya dengan ini. Maka sebagai pengantar kami sampaikan beberapa entry point yang akan nanti kita bahas. Ada hal-hal yang dalam sudut pandang kesehatan, ada hal dalam sudut pandang syariah yang mungkin bisa dikompromikan dan mana yang memang tidak bisa dikompromikan, sehingga di dalam menghadapi atau menyampaikan terhadap masyarakat nanti ada kesamaan, Pak Dokter. Salah satu contoh ini yang pertama, kaitannya dengan psikologis warga. Kemarin sempat kita bahas bahwa ada image di masyarakat bahwa setiap pasien masuk rumah sakit kok seringkali bahasanya di-COVID-kan, sehingga kemarin termasuk rumah sakit milik NU jadi korban ini. Salah satu contoh misalkan ketika pasien itu dimasukkan dalam ruang isolasi dengan menggunakan protokol kesehatan karena terindikasi COVID begitu. Ternyata Inauzubillah ketika beliaunya lalu wafat dan pas selesai wafat lalu muncul hasil swabnya ternyata negatif. Wah, ini itu luar biasa. Ternyata kemarin yang kita hadirkan Direktur Siti Hajar penjelasan juga sangat masuk akal ternyata. Nah, tinggal bagaimana lalu edukasi kita terhadap masyarakat. Kemarin penjelasan dari Pak Dokter sangat masuk akal. Ketika diagnosisnya ini ABCD, maka ini lalu diberlakukan protokol kan gitu. Nah, cuma mungkin kelemahannya adalah
ketika ini masuk ruang isolasi kurang ada edukasi terhadap keluarga, sehingga kemarin yang terjadi di Siti Hajar itu masya Allah rumah sakit yang disalahkan karena setelah wafat itu hasil swabnya ternyata negatif. Ini menjadi sebuah persoalan, yang kadang-kadang ini karena di samping NU ini juga punya rumah sakit yang merasakan langsung dampak dari ini. Nah, persoalannya adalah lalu RSUD kok diundang? Ya karena umat yang kesana juga banyak warga NU itu Pak Dokter. Persoalannya di situ. Termasuk yang kedua di sini adalah kaitannya dengan penyampaian hasil swab. Ini sebenarnya domainnya siapa? Warga kita seringkali dipingpong. Oh itu apa jari rumah sakit? Oh itu apa jari dinkes? Nah, ini sebenarnya siapa yang punya kewajiban, yang punya domain untuk menswab, termasuk untuk menyampaikan hasil dari swab ini, termasuk berapa hari kira-kira itu keluar kan? Nah ini sehingga tidak sampai menjadikan psikologis pasien atau keluarganya ini menjadi ya drop lah karena persoalan-persoalan semacam ini. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan pemulasaraan jenazah ini tadi. Ketika jenazah ini memang diberlakukan protokol kesehatan, ada pertanyaan begini, mulai dari dimandikan. Kalau memang SOP-nya tidak bisa ditawar, bahasanya tidak bisa ditawar, ini bagaimana solusinya? Kalau masih bisa ditawar juga bagaimana solusinya? Maka ketika saya berbicara, ketika masih ada toleransi, maka persoalan muncul pertama kemarin disampaikan kepada kami, lah proses pemandiannya ini kayak apa? Karena ada info tidak dimandikan cukup ditayamumi. Nah ini kadang-kadang banyak juga yang tidak sependapat. Nah sebenarnya bagaimana? Ada nggak toleransinya? Terus kemarin juga muncul pertanyaan yang ini nanti domainnya kiai juga domainnya dinas kesehatan. Artinya memandikan jenazah dalam keadaan masih berpakaian. Pertanyaan ngeten dari rumah sakit ini. Seberapa menakutkan, seberapa bahaya tingkat kesehatan andaikan bajunya itu dilepas untuk dimandikan? Itu pertanyaannya, tentu yang bisa menjawab ini adalah dinas kesehatan atau dokter. Lah yang berhak untuk menjawab kiai pertanyaan ini kalau dimandikan dengan masih tetap menggunakan pakaian, sejauh mana sudut pandang syariahnya? Itu kembali sama kepada saya. Sehingga kemarin nek ngoten nggih, Senin mawon jenengan Rabu. Nanti biar para kiai yang bisa menjawab. Nah itu persoalan memandikannya seperti itu. Lalu berikutnya setelah dimandikan tentu dikafani. Nah ini juga sejauh mana nih toleransi untuk bisa mengkafani? Saya kan ini bahasa toleransi gitu. Karena memang ada tidak bisa ditawar, wis pokoknya langsung digelundung notok misalkan, kan ini beda. Jadi kita berbicara ini ketika ada toleransi untuk diberlakukannya syariat. Karena memang pasien ini dikafani atau tidak? Apa setelah pakaian itu karena COVID lalu langsung dibungkus plastik gitu lalu dimasukkan peti atau bagaimana? Apakah masih boleh untuk dikafani? Lah kalau tidak boleh, nah ini kiai yang menjawab ya apa itu? Kira-kira nggak dikafani ngono ya apa? Maka ini perlu ada dokter dan ada kiai sehingga nanti kita ada kesamaan pandangan. Makanya sekali lagi mana yang bisa dikompromikan antara sudut pandang kesehatan dan sudut pandang syariah. Itu kaitannya dengan kafan ya. Berikutnya menginjak kepada sholat begitu. Apakah sebegitu menakutkannya sehingga pasien jenazah itu tidak disolati? Nah ini kan kita juga butuh penjelasan. Ternyata di beberapa kasus kemarin ternyata juga bisa disolati, meskipun dalam tanda kutip posisi jenazah masih ada di dalam ambulan. Dan itu insya Allah kemarin sudut pandangnya kan tidak apa-apa. Lah kalau tidak apa-apa, lah kenapa tidak bisa diberlakukan sholatnya?
Ini persoalan ketika persoalan sholat. Sehingga harapan dari NU ini memang tata cara perawatan jenazah ini bisa diberlakukan tentu secara utuh. Tetapi kalau tidak bisa, malah yutroku kullu. Kalau tidak bisa dilakukan semua, jangan ditinggal semua. Bahasanya. Itu kaitannya dengan sholat. Lalu berikutnya kaitannya dengan jenazah yang keluar dari rumah sakit. Ini juga menjadi persoalan sosial yang sangat luar biasa. Sebenarnya domainnya siapa ketika jenazah ini dibawa dari rumah sakit ke tempat pemakaman? Sejauh mana domain dari rumah sakit, sejauh mana domain dari Dinkes dan dari masyarakat? Karena ada beberapa kasus ketika jenazah ini positif, ini masyarakat kadang-kadang ketakutan. Tidak ada yang berani mendekat sama sekali. Sementara kemarin kami sudah mendapatkan info dari RSI Siti Hajar bahwa tugas rumah sakit itu sebenarnya mengantar saja sampai di tempat. Nah, setelah itu sopo sing ngurusi gitu. Nah, ini menjadi persoalan kita bersama, sehingga nanti kalau memang ada penelantaran itu kan yang seakan itu kan keluarga. Nah, ini perlu, makanya kemarin kita kalau begitu memang perlu ada edukasi terhadap masyarakat. Nah, kalau kata kuncinya edukasi terhadap masyarakat, ini domainnya sopo ini. Nah, ini menjadi sebuah persoalan. Itu ketika jenazah berada di pemakaman. Lah setelah itu, ini masuk kepada amaliyah khusus dari Jamiah Nahdlatul Ulama. Kalau memang yang memasukkan jenazah ke liang lahat itu mungkin dari Dinkes atau tidakkah jenazah itu tetap bisa diadani? Maksud adan gitu saja karena sangat menakutkan sehingga adan tidak perlu. Dan ini kemarin yang dipersoalkan para kiai, adan kan tidak mudah, tidak sulit kan adan gitu. Nah, terus yang lagi amaliyah khusus itu adalah talqin tentu saya berbicara ini kalau itu memang jenazahnya adalah warga NU Pak Dokter. Jadi nanti kami tidak berharap bahwa ketika ini protokol kesehatan gak oleh talqin lah, ini kan nanti jadi persoalan. Makanya kalau memang tidak bisa diterapkan semuanya, ini jangan ditinggal semuanya. Nah, termasuk ini yang menjadi kegalauan dari para kiai dari peti jenazah. Apakah peti jenazah itu sudah sedemikian rupa sehingga ketika berangkat dari rumah sakit sampai dimasukkan ke dalam liang lahat, posisi jenazah ini masih menghadap ke kiblat? Apakah tidak karena goyang-goyang itu lalu menjadi melumah, bahasa yang melumah karena mungkin ada kejadian secara tidak sengaja atau mungkin karena biasa keluarga si rodong motor dibuka ternyata melumah. Nah, ini persoalan sekali lagi kenapa panjenengan dihadirkan ini, sekali lagi karena Pak Kepala Dinas Kesehatan ini juga banyak domainnya kaitannya dengan ini. Sedangkan untuk Direktur RSUD ngapunten karena memang banyak pasien-pasien ini yang juga warga NU karena di situ jadi sebagian besar adalah warga NU, jadi curhatnya kepada para kiai Pak Dokter. Jadi itu entry point-nya bahasan kita pada malam hari ini. Harapan kami mana yang bisa dikompromikan antara sudut pandang protokol kesehatan dengan sudut pandang protokol syariah. Kalau memang yang tidak benar-benar tidak bisa dikompromikan, tinggal bagaimana nanti kita mengambil sikap dan solusinya. Itu sekedar mukaddimah dari kami. Nanti monggo bisa dilanjut oleh yang lain. Niki ingkang saged kawula aturaken, nanti monggo dilanjut kalian para masyayikh atau mungkin nanti ada penjelasan dari beliau berdua yang Pak atau bertiga dengan Pak Dokter Hidayat ini dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Matur suwun disampaikan para kiai, para dokter yang kami muliakan. Beberapa hal yang tadi telah disampaikan oleh beliau adalah bagian dari kesimpulan rapat dari PCNU yang kita adakan 3 hari yang lalu, sehingga dari pembicaraan di rapat itu memerlukan sebuah jawaban yang akan disampaikan oleh yang mempunyai kapasitas dan kualifikasi dalam hal ini, baik dari pemerintah daerah maupun dari direktur rumah sakit yang menjadi rujukan untuk pasien COVID-19. Nah, supaya lebih leluasa dan tidak terlalu tegang, kelihatannya kok tegang semuanya. Nanti Pak Dokter Atok bergantian dengan Mas Dokter Atok dari Kesehatan, dan kemudian nanti disusul oleh Dokter Hidayat, dan nanti bisa disambung dengan para masyayikh, para kiai terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi. Dengan segala sepenuh waktu kami persilahkan secara bergantian. Monggo Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para kiai, pengurus PCNU Sidoarjo, Ratu Ilang, mewakili Pak Syaf, Pak Dr. Hidayat, Sejajar. Alhamdulillah kami bersyukur diundang ke acara ini. Tadi kami ke Gerhadi, baru pulang, kemudian sempat dicari pasien di Jalan Surya. Ada 11 pasien sama 2 yang saya visita, yang 1 butuh isolasi, tapi sekarang se-Sidoarjo penuh semua ruang isolasi. Bahkan ini barusan saya dilapori di IGD 15 orang yang belum dapat kamar sementara diisolasi di IGD. Kemudian kematian juga meningkat terus. Kami sudah hampir merawat mulai Januari yang pertama DKI Hongkong, kemudian yang kedua bulan Februari, dan mulai 14 Maret sampai sekarang terus meningkat. Kita sampai akhirnya sekarang kita maksimalkan 141 kamar. Kita blok ruang K3 untuk ruang isolasi COVID ini. Ditambah ruang pavilion lama yang juga ditambahkan di sana karena nakes kita juga banyak. Saya nggak bisa menutup bahwa ada nakes yang kami rawat dengan ventilator. Kami mengamankan betul-betul jangan sampai spirit, motivasi atau semangat kerja teman-teman yang lain kalau ada yang 1 meninggal aja sudah down. Saya malah bayangkan rumah sakit lockdown, saya tutup pelayanan COVID lagi. Jadi seperti yang dilakukan di rumah sakit. Nah, memang awalnya COVID di Wuhan itu hanya kayak influenza biasa, tapi juga sebenarnya ada beberapa virus yang bermutasi ganas dan betul-betul tidak hanya menyerang paru. Waktu saya pernah WA ke grup di lingkungan kami di Pondok Mutiara, saya sampaikan bahwa ada 1 pilot yang dirawat sudah membaik, lepas ventilator, dari Sabtu lepas, hari Minggu tahu-tahu sore diare, mencret, profus, nggak bisa di stop. Ini meninggalnya karena kekurangan cairan. Jadi memang ternyata dari keilmuan sekarang virus ini kan tidak hanya di reseptornya, tidak hanya di pernapasan, tapi juga di berbagai organ, bisa organ ginjal, kemudian juga jantung, otak juga, bahkan ada yang 1 kasus yang meningitis ternyata juga COVID positif. Nah sekarang di Jawa Timur, kemarin hari Minggu kita rapat dengan ID Surabaya, semakin banyak tenaga kesehatan yang terpapar. Hari ini insya Allah jadi pahlawan juga, dokter yang di Bangkalan 1 meninggal, di Sampang juga. Dan kita kalau kenal Dr. Soekarno Kasburi, mulai tadi malam dirawat di rumah sakit UNER, kondisi dipasang ventilator. Kalau kami memang menghitung, kalau kurva COVID ini harus dihitung 1% dari populasi Sidoarjo sudah dilakukan swab PCR. Kita 2.300.000, paling enggak 23.000 sudah harus dilakukan tes PCR.
Nah ini data kita baru 1/5 aja belum. Akhirnya kita buat hitungan matematis, puncaknya itu nanti bulan-bulan Juli, Agustus baru mulai turun mereka. Kalau kita semua disiplin protokol kesehatan yang ada. Tapi karena demi aspek ekonomi, sosial, psikologi masyarakat, ketiga kepala daerah di Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya memutuskan ke transisi. Tapi saat ini di Surabaya, Sidoarjo, rumah sakit sudah mungkin lagi kewalahan karena SDM kita juga terbatas. Kemarin harus saya Pak Wabu, Pak Dokter ini gimana? Pak Sulkan ini, nggih Pak, ini ventilator kami sudah terpasang semua. Saya itu betul-betul harus melindungi semua staf di rumah sakit. Ada yang nggak berani, ada yang sudah usia lanjut, dokter juga nggak mungkin kita paksakan. Contohnya ada nakes kami 2 orang, pas suami istri, gampang dalam pelayanan, positif dua-duanya akhirnya. Karena ini dampak psikologis, kalau udah gampang, udah daya tubuhnya turun. Dan virus ini meskipun hanya cuma infeksi, tapi ada beberapa orang yang overreaktif imun tubuhnya, sehingga akhirnya sel-selnya itu mengeluarkan zat-zat interleukin, zat-zat peradangan yang merusak organ-organ lain. Sehingga saya punya data foto yang kemarin, yang hari ini juga meninggal Pak Danang, yang titipan dari provinsi, titipan dari Dr. Catur, masih family. Tanggal 8 fotonya itu masih nggak terlalu berat. Tanggal 9 fotonya sudah dari Delta Surya, terus dirujuk ke kami pakai ventilator, tapi tidak bisa kita pertahankan. Jadi dalam perawatan pasien kami juga insya Allah tetap syariah kita lakukan. Bahkan di ruang isolasi kita juga setiap pasien kita berikan HP, masih bisa berhubungan dengan keluarga. Artinya kita juga memberikan materi-materi untuk rohani, pengajian, siraman rohani juga. Dan kalau pasien menjelang kondisi kritis, juga petugas kami juga tetap sesuai dengan syariah, berikan talqin. Karena nggak mungkin keluarga mendekat. Sekarang di kelas 3 itu yang di Merah Putih, kita blok, nggak boleh ada sama satu pun yang ikut merawat keluarga di sana. Meskipun ruang isolasi biasa. Ini karena apa? Kami khawatir. Kami tanggal 16 Maret, mulai pertama masih Sidoarjo tidak boleh ada jam besuk. Yang awal hanya 1, karena rumah sakit itu sumber penularan. Kita buat zonasi merah, zona kuning, zona hijau. Jadi kami berupaya. Memang kita juga ikhtiar, virus ini betul-betul yang terakhir ini mutasinya ganas sekali. Ada beberapa yang di Italia, Amerika, dan di negara Eropa yang lain. Ini betul-betul ganas. Dan informasi terakhir malah Surabaya, Sidoarjo ini yang varian dari Italia, yang ganas, yang banyak meninggal di Italia itu. Di Amerika aja sarana prasarana yang betul-betul sudah maju, dokternya sudah, tenaganya sudah betul-betul lengkap, bagus sekali, meninggalnya juga tinggi sekali. Jadi saya sempat ke Pak Yai Salim Imron, saya kirim yang perawatan jenazah di New York yang digeledak nang di masjid di Islamic Center di sana, udah nggak sempat lagi yang merawat. Tapi alhamdulillah kami selama ini di kamar jenazah, tahun ini rencana kami itu mau merubah kamar jenazah yang sudah rumah sakit Sidoarjo ini sudah bednya 725, overload juga kamar jenazah yang sudah bagus mau dibuat lantai 2, tapi nggak sempat karena COVID ini. Jadi alhamdulillah masjid sudah kami perluas, sekarang sudah naik lantai 2. Jadi begitu Februari kami urutan teman-teman masjid yang nggak mampu nampung lagi salat Jumat sudah kami terus kami bangun. Dan sempat memang waktu itu mikir, ini kegiatan Ramadan bisa pengajian Senin sama Kamis gimana? Ternyata ada COVID, jadi akhirnya ya kita nggak bisa lagi di rumah sakit. Jadi perawatan jenazah saya kira kita sudah betul-betul mengikuti protap yang ada. Memang tadi dikatakan kalau di peti ya tetap nggak mungkin dimiringkan ya. Cuman mungkin waktu dimakamkan ya harus dimiringkan, kan tinggal peti kan kelihatan mana yang atas, kan tinggal memiringkan ke arah kiblatnya. Ini dan
memang harusnya juga kalau petugasnya berani ya seperti dibuka, bisa kan sudah diplastiki, harusnya aman. Tapi kadang-kadang kan petugas juga nggak semuanya berani. Oke. Tapi kalau tata kelola, saya nggak bilang pemulasaran, nanti dikira pelosor. Perawatan jenazah itu memang sesuai dengan syariah, jadi tetap dimandikan, kemudian juga nggak mungkin ditayamumkan. Kita di kamar jenazah ini betul-betul kita, dulu Pak Ustadz Hadi kan juga wadegani di kamar jenazah kami, dan ini kan juniornya tetap melakukan itu. Terus di plastik, bahkan kemarin dapat baju jenazah, bukan baju, kantong jenazah ada 50, padahal yang meninggal sekarang sudah hampir 60-an. Jadi di tempat kami, tapi kami masih ada kantong jenazah itu, sehingga memang protap yang sudah kita lakukan sesuai dengan Kemenkes, tapi tetap kita sesuai dengan syariah agama yang dianut oleh jenazah. Jadi Alkin tadi sudah kami jawab, kemudian juga perawatan jenazah nggak ada tahyamum, tetap air tetap jalan di sana. Kemudian waktu dimakamkan kan, itu nanti bukan ranah kami. Jadi rumah sakit ambulan ngantar ke tempat pemakaman. Nah, ini nanti dinas sosial, dinas kesehatan nanti yang mengawal di sana. Ini Pak Atoila, jenazah yang ditolak di mana-mana pertama dengan Pak Wagub di video, dipikir saya sama saya mampir ke rumah ibu keluarin, mari ngubur jenazah, lari. Bukan aku, dokter Atoila. Kami juga tidak memungkiri 39 kami nakes kami rawat. Sudah 20 yang sudah pulang, tinggal sisanya ini kami ngeman betul, kami sendirikan karena paparannya dia jelas lebih tinggi jumlah virus yang masuk ke tubuh para nakes ini, karena ya dia tiap hari ketemu, risikonya lebih tinggi dibanding kita yang jarang ketemu pasien. Jadi begitu kalau nanti jenazah ini sudah, saya dengan Dr. Atoila dengan Dr. Samsuan di pelayanan selalu kontak. Bahkan sampai kemarin waktu jenazah yang kiriman dari Madiun diminta ke Magetan, ya sudah kita dengan dinas kesehatan juga saling komunikasi. Jadi insya Allah kami juga mengamankan, paling enggak sosialisasi ke pasien, ke keluarga pasien, supaya nggak sampai kayak kejadian di Surabaya dibawa pulang. Memang masalahnya di hasil swab PCR. Ini hasil swab PCR memang kadang-kadang bisa sampai seminggu lebih. Nah, kami juga yang Pak Danang yang meninggal tadi siang, sorenya baru keluar hasil swab positif. Nah, ini kita juga sudah dapat bantuan dari BIN, Igor, Pak Atoila komandannya. Tidak semudah itu ternyata yang dibayangkan. Saya pikir begitu alat seminggu selesai, sampai sekarang masih belum siap. Dan kami juga sudah belanja untuk PCR, dikerjakan rumah sakit sendiri. Mesin PCR sudah ada, tapi mesin ekstraksi baru dikirim. Saya belum nanya apa hari ini sudah dikirim, karena reagennya sudah ada, mesin PCR sudah ada, mesin ekstraksinya yang belum dikirim. Ini yang nanti dalam 4 jam sudah langsung jadi hasilnya. Ini semoga dengan cara ini kita juga bisa lebih, insya Allah minggu depan kalau ada yang meninggal nggak usah khawatir kalau ternyata swab negatif lah. Ini kan jadi masalah yang ramai di Makassar, yang ramai di mana rumah sakit Paru dan beberapa rumah sakit lain. Jadi insya Allah nanti kita sudah pasti kalau yang meninggal swabnya bisa diketahui hasilnya. Cuman kadang-kadang kayak kemarin saya melihat jam 2 malam masuk ke IGD, kemudian di ruangan zona merah, pasien lain kita keluarkan karena ini sudah curiga ke arah COVID, belum sempat di swab, rapid positif. Jam 8 pagi saya datang, terus sudah meninggal. Jadi foto parunya sudah betul-betul penuh infeksinya. Jadi memang banyak masyarakat yang mungkin belum paham, dianggap kayak influenza biasa, dan kadang-kadang fitnah kalau rumah sakit mengcovidkan. Karena apa? Kita punya kebijakan, begitu infeksi paru sekarang ini sudah harus curiga ke arah COVID. Kadang-kadang ada TBC-nya, ada penyakit lain, jantung juga, tapi harus curiga. Karena apa? Kalau enggak nanti gabung dengan pasien lain yang
nggak kena COVID malah kena COVID. Memang saya baca-baca dulu sempat Khalifah Umar bin Khattab pernah memang wabah ini kalau kita perhatikan saat pandemi flu Spanyol tahun 1918 itu dunia ini dikalibrasi pertama kali. Dikalibrasi itu kan kayak ditera ya. Kehidupan kita ditera. Saat ini kan juga dikalibrasi kita ya. Coba kita lihat diskotik, hiburan malam kan tutup semua ya Pak. Disuruh kita lebih mendekat ke Gusti Allah. Nah itu, tapi ini juga harus sesuai dengan protokol. Kita kadang-kadang negara adidaya Amerika sekarang udah hancur ini dengan COVID ini. Jadi kalau berpikir saya ini dikalibrasi kita ini. Dikalibrasi, tinggal kita mengambil hikmahnya. Tapi ya ada masyarakat kita yang nggak bisa mengambil hikmah. Begitu transisi dimulai malah minum-minum, malah minggu kemarin wah hura-hura semua. Ini kan juga kita juga harus ikut menjaga. Jangan sampai kita kewalahan, rumah sakit, SDM kita terbatas, kita itu mau merekrut pun nggak mungkin. Kenapa? Gak ada yang berani masuk rumah sakit sekarang. Kita itu sekarang gini, ini yang kunjungan misalkan ruangan yang berkurang kunjungan pasien, kita rotasikan ke sana. Waduh, sampai minta ampun. Saya salah apa kok dipindahkan ke ruang isolasi begitu, perawat atau bidan itu. Jadi nggak mudah juga sekarang diminta orang merawat pasien COVID karena mereka juga tahu kondisi sekarang ini hampir sehari 1-2 pasien mesti ada yang meninggal dan meninggalnya mesti selalu mendadak ya. Iya Pak Hidayat ya. Jadi kondisinya cepat turun langsung dek ada gitu. Memang ada obat-obat yang bisa mencegah flare up untuk pasien-pasiennya kondisi jelek. Kayak kemarin saya rebutan obat ini. Jadi obat itu bisa meredam interleukin, keradangan sel-sel yang cepat. Satu obat, satu vial 10 juta. Kemarin saya coba, saya rebutan. Sekarang itu orang-orang kaya di Surabaya kalau sakit nggak mungkin ke Singapura, nggak mungkin ke Malaysia. Dirawat sendiri di Surabaya. Nah obat-obatan yang mahal itu rebutan di Surabaya. Kemarin alhamdulillah kami dapat 3 aja. Saya berikan nakes kami yang pakai ventilator. Ketiganya insya Allah sudah melewati masa krisis. Saya tiap malam stres terus. Kalau ini ada yang meninggal, saya ini udah down ini saat rumah sakit. Ngerayu dokter bedah aja untuk operasi, dokter kandungan untuk nolong partus, seksi sesar, ada yang nggak mau, nggak berani. Bahkan ini saya juga protes ke Dinkes ya Pak, atau wilayah sempat. Ya bagi dan bidan-bidan di Puskesmas nggak berani nolong partus, nggak berani nolong persalinan karena rapid positif. Bayi ini selamat tuh nggak melayu kabeh dikirim rumah sakit. Jadi ini horor sekali loh. Mungkin ini saya cerita supaya Pak Kiai semua bisa memahami bagaimana sih perjuangan kami. Kami sebenarnya protes, ini kok sudah transisi. Saya sampai terus di koran kan, jangan terkesan new normal gitu. Itu karena saya punya hitung-hitungan, ini belum masih belum waktunya. Cuma ya sudah demi masyarakat yang betul-betul stres malah. Jadi kita ya tetap harus protokol dilakukan. Cuman hari ini kan temanya masalah perawatan jenazah sampai dimakamkan. Nanti mungkin Pak Ato Ilan yang sudah banyak pengalaman karena kalau setiap jenazah yang meninggal di kami langsung kontaknya Pak Ato Ilan supaya diamankan. Bahkan gara-gara kasus di Surabaya sekarang dari Pak Dandim, Pak Kapolres ikut mau menjaga rumah sakit ya 24 jam kalau ada masalah seperti itu. Jadi masyarakat kayak Gojek yang di Sutomo kemarin sampai sekian banyak, ternyata hasilnya positif itu COVID positif. Takut semua akhirnya setelah yang ikut memakamkan kemarin. Jadi ini yang mungkin bisa kami sampaikan. Kita memang oleh Gusti Allah diberi cobaan, nggak cuma Indonesia tapi seluruh dunia. Baru kali ini memang seperti yang saat pandemi flu Spanyol waktu itu meninggal 50-100 juta di dunia, dan meninggalnya paling banyak justru malah gelombang kedua. Gelombang pertama seperti ini, setelah di lockdown dibuka, gelombang kedua muncul lagi. Nah ini kalau kita juga harus hati-hati, gelombang kedua nanti bisa muncul kalau kita nggak disiplin protokol kesehatan. Kemudian juga nanti musim hujan dengan DHF, tifoid,
tambah meningkat. Ini kami kebetulan saya juga spesialis paru, jadi paham betul. Kita mulai waktu flu babi, flu burung, SARS itu enak, tinggal burung sama babinya dihilangkan. Nah sekarang manusianya yang bawa virus, nggak mungkin dihilangkan. Yang paling kejam Swedia nggak pakai lockdown, terus Juarno ya, akhirnya meninggal banyak dan sudah kayak apa ya istilahnya itu kalau seleksi alam. Seleksi alam dibiarkan terbentuk herd immunity. Kalau dari 75% masyarakat sudah kebal, virus selesai. Tapi yang kayak di Amerika juga Trump sempat gitu, gitu. Jadi karena sudah nggak mungkin lagi anggaran negara untuk nah protokol jenazah juga kan kita juga memberikan baju pelindung juga ya Pak Atul ya di petugas selain di Praloyo. Jadi ya ini masalahnya memang mungkin sosialisasi yang kurang, koordinasi komunikasi ini memang perlu seperti malam ini kan kita paling tidak tersampaikan lah. Apa yang sudah saya sampaikan ini bisa disampaikan. Memang ya doa para kiai ini juga nanti kami harapkan, tapi kita juga ikhtiar untuk preventif dan juga pengobatan. Dan masyarakat kita memang ya nggak sama, semuanya dalam persepsinya. Dibilang transisi new normal malah dianggap normal, jadi ya langsung kayak kalau dibuka kandangnya itu. Oke, saya kira itu mungkin ada yang kurang saya tentang jenazah. Swab tadi Pak. Swab. Terus tadi domennya siapa? Pengumuman swab. Oh, nggih, pengumuman swab itu kami laporkan ke Dinas Kesehatan karena nanti yang tracing Dinkes. Misalkan ini saya positif atau ini yang nanti langsung masyarakat sekitarnya keluarga harus di tracing, dilakukan dipanggili, dites lagi supaya nggak semakin menyebar. Kami memberitahukan di level di rumah sakit. Tapi untuk yang misalkan pemberitahuan dari Dinas Kesehatan. Tapi kemarin yang lucu waktu mobile PCR datang ke kami 108 orang, saya juga jengkel. Kenapa? Ternyata dari BNPB pusat yang kita nggak diberi informasi, tapi orang yang di swab di SMS di WA, Anda positif, Anda negatif gitu. Nah kita nggak diberi data malah. Kita rapat di lewat webinar dengan Kemenkes, Pak Dirjen juga, aku juga dikasih data. Kemenkes nggak dikasih, Dinkes nggak dikasih. Jadi ini negara memang gelagapan ya. Jadi sekarang itu kan Kemenkes nggak diberi tempat sama sekali. Kayak ini tadi BNPB, mesin PCR saya diundang, diberi difoto, dapat pinjaman 1 mesin PCR. Kemudian begitu selesai sambutan sudah batal ya. Dianggap gini, Gigol sudah tahu ya dari BIN, sudah beli sendiri, akan kok mesinnya gitu. Ya apa sih kita diundang ke sana. Jadi Dinkes tolak-tolak nggak dilibatkan, Dinas kita provinsi nggak dilibatkan. Jadi ini BNPB, BIN, wow punya kepentingan masing-masing. Dan sekarang itu Bu Gubernur sampai akhirnya sempat ke Jakarta, nunggu di Bandara Halim, ini pesawat Hercules sampai turun, rebutan barang. Waktu awal bulan April itu rebutan APD, rebutan itu gitu. Nah kepala daerah yang di Jakarta yang paling dekat, wah enak sudah langsung dapat. Yang punya akses cepat ini yang dapat duluan. Sehingga kenapa Jawa Timur kita terlambat dibanding DKI dalam hal untuk swab PCR itu. Keterlambatan itu akhirnya apa? Pasien yang mungkin OTG sudah positif, tidak langsung tahu hasilnya, ini kan terus berkembang penyakitnya. Di samping dia menyebar, kemudian juga kondisinya semakin buruk, sehingga datang ke rumah sakit kondisi sudah infeksi parunya sudah luas. Kalau mulai awal dari ketahui bisa dikit, bisa diisolasi, bisa diobati segera. Ini yang hambatan di Jawa Timur seperti itu. Jika saya ceritakan jam 2 datang, jam 8 meninggal ya gara-gara keterlambatan diagnosis, keterlambatan swab itu, sehingga kita tracingnya, preventifnya, ya ini sekarang udah minggu ini baru bisa mulai Pak Atul ya.
Jadi secepat itu hasil swab bisa langsung diisolasi, bisa langsung diobati. Oke, saya kira itu mohon doanya kami semua. Untuk penjelasan ketika pasien masuk isolasi, kalau contoh misalkan masuk isolasi meninggal positif, misalnya keluarga menerima, yang belum bisa menerima itu masuk isolasi meninggal ternyata negatif, ini dianggap buat masuknya tidak tegas ini kan apa tidak ada penjelasan bahwa karena diagnosis ini sehingga harus dilakukan protokol meskipun nanti negatif hasilnya. Insya Allah kami sabun dengan keluarga, terus memberikan informasi meskipun keluarga di rumah. Ini kan telepon kami minta sehingga video call dari pasien dengan keluarga terus kita hubungkan. Karena apa? Orang diisolasi betul-betul tersiksa. Kalau nggak bisa kita. Alhamdulillah sekarang teknologi kan gampang untuk video call, untuk WA segala, dan informasi selalu kita berikan. Bahkan pasien yang sudah pulang tetap telepon kita minta. Malah tadi ada yang curhat, ya Pak Toila, yang tulangan itu ya. Loh, saya sudah di 14 hari kok masih diambil lagi ya. Ini kan juga ada kesalahpahaman dengan khusus tulangan. Jadi malah pasiennya curhat ke staf kami. Pak Arjari itu masih megang nomor telepon saya, juga megang nomor telepon staf kami, sehingga masih tetap ada apa-apa ini tetap kita bisa berhubungan. Oke, demikian. Bisa matur Pak. Kaitannya dengan penyampaian hasil tes. Banyak teman-teman kita di Sambati itu karena kebetulan di NU itu kan juga punya satgas mulai dari BCNU, MBCNU sampai ke ranting. Nah, jamaah kita rata-rata sambatannya ke satgas baik di tingkat ranting maupun di tingkat MBC. Ada kabar yang mengatakan bahwa ketika sudah di swab itu bertanya kepada rumah sakit itu katanya di Dinkes, bertanya ke Dinkes katanya rumah sakit, sehingga suasana seperti itu bukan menambah dia tenang, tapi tambah beliau pasien itu galau, termasuk keluarganya. Nah ini SOP-nya itu bagaimana? Kok tidak hanya satu orang, beberapa orang menyampaikan yang seharusnya mendapatkan informasi hasil swab tapi justru tidak mendapatkan. Ya semoga nanti setelah mesin PCR ini jalan kita cepat, karena sempat IT di UNER kolaps, pegawainya dia positif, akhirnya off. Yang kami periksakan ke sana hasilnya akhirnya kan juga nunggu lama. Kami nggak bisa menjawab karena hasil swab belum dikirim ke kami. Ini memang ada mungkin ada perbaikan nanti setelah PCR kita langsung keluar hasilnya. Kemudian ada yang kemarin kita kirim sekarang zonasi. Rumah sakit Sidoarjo tidak boleh ngirim ke ITD UNER sama ke BBTKL, harus ke rumah sakit Sutomo. Sampai 10 hari kok belum keluar. Ternyata apa? Tugas kami harus ke Sutomo bongkar data, nyari sendiri datanya. Jadi sekian data itu baru 10 yang terkumpul sehari ini nyari. Di Sutomo SDM juga terbatas, sehingga kami juga akhirnya lama sekali, sempat 3 minggu hasil itu baru keluar. Ini kemarin saya juga ditanya Pak Rojik, dokter ini loh, kenapa kok habis melahirkan sampai 10 hari kok belum boleh pulang, belum keluar hasilnya. Kami cari-cari di Sutomo, sampai sekarang belum ada hasilnya. Terus juga kami ini, jadi nah ini kami mau mulangkan, belum ada hasil, bagaimana? Memang waktu dia melahirkan tapi positif, akhirnya kita perlakukan sebagai pasien COVID diisolasi. Habis swab 2 kali, tapi ya sampai sekarang belum keluar hasilnya. Ini nanti semoga kalau besok kita swab langsung orang ini, kalau sudah negatif ya sudah pulang. Artinya nggak tentu. Oke. Ketika swab itu sudah ada hasilnya, berarti pihak rumah sakit bisa langsung memberitahukan kepada pasien. Oke, sama. Jadi kan kesan yang muncul ditangkap oleh teman-teman itu kan koyo-koyo rumah sakit itu nutup-nutupi. Oh betul. Bahkan suudon LE itu kadang-kadang bilang begini, ini hasil swab sampai 1, 2, 3 ini sengaja
dirahasiakan kabar di luar itu katanya setiap kali ada swab ada korelasi dengan anggaran yang muncul. Itu kan menjadikan pemahaman yang tidak baik di masyarakat kita. Nah, kalau malam ini nanti ada penjelasan secara konkret dari dokter, kita juga akan bisa menjadi agen untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di tingkat bawah melalui satgas yang kita miliki. Demi awal rumah sakit nggak punya pikiran itu. Jadi kami itu ada pasien yang 7 kali swab positif, ada pasien yang 3 kali swab positif negatif, yang keempat udah mau syukuran kan. Kalau mulangkan pasien kan harus 2 kali swab negatif. Itu negatif syukuran banyak di rumah. Swab kelima positif lagi. Bingung saya itu. Akhirnya sampai hampir 3 bulan kita rawat. Sampai akhirnya saya usul ke dinas kesehatan dengan BPJS. Gini loh ya. Sakno iki wong wis gak ono gejala apa-apa, kok sih positif. Atau yang negatif 2 kali kan juga tunggu lama. Alhamdulillah akhirnya disetujui. 1 kali swab negatif kita ambil sambil nunggu yang swab negatif yang kedua kita pulangkan. Yang 2 bulan sudah swab 6 kali 7 kali positif, 1 bulan tidak gejala apa-apa kita pulangkan. Kenapa? Ilmu ini ilmu baru, berkembang terus. Ada yang teorinya begini kemarin, swabnya positif PCR, ini virus tadi batangi loh, si iso mendeteksi. Jadi misalkan ini virus mati, udah, tinggal tangannya, kena PCR antigen, si positif. Nah ini yang baru 2 minggu terakhir itu ada penelitian seperti itu. Akhirnya, jadi ilmu ini kan masih terus berkembang. Jadi kita juga harus patuh pada Kemenkes. Aturan pertama 2 kali swab negatif baru boleh pulang. Udah kita patuh. Bukan berarti rumah sakit gak oleh mulai terus swab. Ya, betul. Kami ngeman. Nanti kalau kami pulangkan masih nyebar ke masyarakat. Kita tuh ngeman masyarakat. Saya juga ngeman nakes kita. Nakes kita, saya sampai sempat di PP-nya nakes kita tuh gini. Mister Dok, wis gak usah diterima pasien nih. Ini kabeh rembek. Satu orang tuh saya ajak ngomong. Ojo ngomong lu nanggone nang WA atau apa gitu. Nanti yang lain nanti down. Jadi saya tuh mulai Maret April dokter ini wah minta macam-macam minta. Waktu itu sulit APD. Operasi kadang-kadang nggak mau operasi kalau diperiksa swab dulu atau diperiksa rapid dulu. Jadi sekarang semua persalinan orang mau cuci darah itu loh di Surabaya ditolak melayani Sidoarjo. Dia bohong kalau ternyata dia pernah diswab dan positif. Tapi kami sudah pakai APD jadi akhirnya kami cuci darah. 3 kali cuci darah tetap meninggal juga. Tapi kan kami sudah berikhtiar. Bisa kami urut dulu tentang tadi pemulasaraan jenazah karena itu menjadi bagian yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Pertama, perlu kami tegaskan bahwa tiap-tiap rumah sakit atau memang rumah sakit tertentu di dalam penanganan jenazah setelah begitu dipastikan wafat jelas dimandikan walaupun terpapar positif ataupun negatif. Itu yang perlu kami tegaskan dulu, jelas dimandikan. Jelas. Jadi kami ini sudah merawat pasien HIV/AIDS sudah sekian tahun. Jadi kami tegaskan ke petugas, dia nggak tahu bedanya. Cuma sekarang pakai baju hazmat karena apa? Ini kan virus jenis baru, kita nggak tahu. Dan ini nanti virus ini nggak akan hilang, musnah. Ini akan terus hidup. Kayak HIV dulu kan pertama muncul belum ada penyakit sebelumnya HIV diketahui, tapi saya kan masih ada. Hepatitis juga demikian. Nah ini nanti tetap yang namanya new normal itu insya Allah Desember paling enggak. Nah, kurva saya itu Juli, Agustus, nah new normalnya Desember. Tapi ini enggak hilang, tapi terus landai. Ini terus menetap terus virus itu. Dan itu berlaku di seluruh rumah sakit. Nah memang kadang-kadang kita kan Nun Sewu waktu mitra keluarga kemarin ya Pak Atu Ilain jadi
mereka belum punya mobil jenazah. Jadi ada yang nggak standar. Jadi kalau di rumah sakit Sidoarjo, kami ini kan rumah sakit besar. Jadi kami punya kepala instalasi dokter EPI, dokter forensik. Nggak semua rumah sakit punya dokter forensik. Jadi ini yang perlu dipahami. Memang ada beberapa yang belum apa ya sesuai dengan standar. Berarti kalau memang jelas dimandikan, kemudian dikafani, tadi yang saya dengar, kemudian setelah dikafani, ketika memasukkan ke peti, apakah tidak bisa diupayakan untuk miring ke kanan dengan posisi misalkan kalau kepala di sini ditandai kepala, kemudian dimiringkan ke kanan, posisi seperti tidur miring. Karena begini, yang menjadi hal yang pembicaraan di masyarakat adalah karena salah satu dari apa yang menjadi kewajiban jenazah seorang yang dimasukkan ke liang lahat adalah mengiringkan ke arah kanan sehingga nanti dihadapkan ke arah kiblat. Sementara solusi di Panjenengan kan bisa nanti berpindah di ini tadi kalau pasiennya dengan peti jenazah mepet ya Pak, gimana cara miringkan? Kalau memang bodinya dia dengan peti jenazah sesuai apa ya, kan nggak semua orang nggak sesak gitu. Kalau orang yang itu memang berusaha nanti, yang kurus memang. Tapi kan kalau petinya kan ukurannya nggak bisa pesen. Oh orang ini segini ya, pesen peti nggak ada ukuran XL, jadi standar gitu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan kalau memang saya tadi belum lengkap. Kalau memang betul-betul ukuran peti sama orang itu mepet sudah, nggak mungkin dipiring-piringkan lagi kan. Nah, jadi kalau dimakamkan masih ada space kan untuk memiringkan. Kalau di dalam peti kan sulit. Jadi kalau memang pas kondisi bodinya dengan peti ya sudah mepet, nggak mungkin Pak dimiringkan. Artinya kalau miring berarti makin jundul, tutupnya jundul. Enggak bisa ditutup Pak gitu. Nah, kemudian setelah itu kami yang mendengarkan gini, setelah dari proses pemulasaraan yang ada itu atau perawatan jenazah, saat penerimaan dari pihak rumah sakit ke desa atau keluarga, apakah masyarakat ketika akan menyolati, memang kita akan tetap menginstruksikan untuk pada protokol kesehatan untuk yang menyolati bukan jenazahnya, itu masih mungkin atau memang diizinkan atau memang boleh atau memang dilarang, tidak ada toleransi untuk menyolati masyarakat ini ke jenazah yang terpapar COVID. Wilayah saya mau sakit nanti Pak Ato Ilah. Nanti Pak Ato Ilah. Yang punya teritorial. Pak Ato Ilah. Tapi sebenarnya disolati nggak masalah, kan aman sebenarnya. Cukup ya? Alhamdulillah. Setelah kita mendengarkan paparan dari beliau, ya ada yang kurang. Ada yang ngeri, ada yang kasihan. Saat pemandian jenazah, keluarga boleh menyaksikan. Kemarin waktu yang pilot ada keluarga yang menyaksikan, tapi kadang-kadang ada keluarga yang nggak berani. Tapi diperbolehkan Ya enggak, terus kemudian satu orang saksi untuk satu orang. Ya. Satu orang paling enggak. Jadi nggak semua bisa masuk seperti dan kan kalau kami juga ternyata selama ini keluarga dilibatkan kalau pasien yang non COVID ikut terlibat di dalamnya. Kalau ini kan hanya menyaksikan. Yang dimaksud kita artinya bahwa ada keluarga yang menjadi saksi bahwa jenazah ini sudah dimandikan. Sakit ini. Itu saja dong. Gus. Ini yang ada informasi di puskesmas kami itu tidak dimandikan, itu betul Pak? Di puskesmas mana Pak? Di mana? Di Taman itu salah satu di antara situ menyampaikan bahwa setelah meninggal COVID langsung disemprot, kemudian dibungkus, kemudian sampai dibungkus lagi. Kok kami tidak kalau di Sidoarjo ya? Itu apakah memang seperti itu sehingga kemarin itu timbul pertanyaan? Boten Karena kemarin kita mungkin dimandikan setelah kafan plastik
disemprot, bukan orangnya disemprot, bukan. Jadi kemarin itu Diberikan air yang mengalir kan untuk yang jenazahnya. ada info begini Pak, itu kalau rumah sakitnya Islam mungkin bisa seperti dengan, kemudian yang tidak itu malah cuma disemprot. Kan ya memang di mitra keluarga punya kebijakan. Sebenarnya SOP-nya gimana Pak? Boleh dimandikan apa? Boleh. SOP-nya boleh ya? Boleh. Nah, ini yang tradisi di sini. Karena kemarin ketika dengan Dokter Syaf, kita tanya nggak boleh. Boleh, nggak apa-apa. Nah, selama ini kami memandikan pasien HIV ya sama sih. Beda lagi deh. Disemprot itu di luarnya itu nanti. Setelah semua beres semua baru disemprot. Ketika kami tanya ada pertemuan ketika di pendopo itu, kami sempat tanya apa memang SOP daripada jenazah yang terpapar COVID itu tidak boleh dimandikan, nggak boleh, tentu saja nggak boleh. Itu yang jawabannya yang kami tanyakan. Barangkali untuk menguatkan itu, ini ada Dokter Dayat teman kita tanyakan bahwa kalau sampai dimandikan itu nanti apakah berimbas pada rumah sakit yang bersangkutan? Itu kalanya ada imbas. Nah, ini kan berarti ada kekurangan. Kan pakai baju hazmat. Enggak yang petugas yang memandikan. Yang dimandikan itu Pak. Yeah. Dimandikannya ini katanya nanti kalau ada informasi sampai bocor keluar itu nanti berimbas pada rumah sakit yang memandikan itu. Ngaten dong. Jadi kalau dipahami secara umum katanya mayit itu tidak boleh dimandikan. SOP-nya seperti itu. Tapi ternyata ada rumah sakit yang memandikan. Dan nanti Dokter Dayat akan memberikan penjelasan lebih detail. Saya pikir untuk kaitannya yang ada di rumah sakit sampun nggih? Alhamdulillah. Ningali penjelasan kalau kan akhirnya kula lan panjenengan sedaya kudu kathah donga. Ini loh, kalau Dr. Edi Suyanto ya, yang spesialis forensik, jika diperlukan dimandikan jenazah atau perlakuan khusus pertimbangan norma agama, kepercayaan dan tradisi dilakukan oleh petugas khusus dengan tetap memperhatikan kewaspadaan universal. Air untuk memandikan jenazah harus dibukui, disinfektan. Ini yang panduannya seperti itu. Jadi air yang itu ditambahi disinfektan, bukan disemprot, bukan. Dicampur. Nggih, itu loh. Jadi jenazah tidak boleh dibalsem, disuntik pengawet nggak boleh. Jenazah dibungkus kain kafan dan atau bahan kedap air. Yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi. Ini yang penting. Kemarin itu. saya tanyakan di Dok bahwa itu mungkin SOP lama. Kalau ini kan diajari waktu Basul Masail itu kan dipersoalkan oleh para kiai bahwa ketika air itu mau dibuat memandikan dicampur dengan disinfektan. Nah, itu kan dalam tatanan syariah kurang pas. Akhirnya disampaikan oleh para kiai ya dimandikan air dulu, air tanpa campur, baru terus dikasih. Kalau mendengar yang dengan baca itu kemarin sudah kami tanyakan kepada dokter Hidayatullah bahwa itu mungkin yang disampaikan di Siti Hajar itu adalah SOP lama ketika bukan COVID. Apakah itu juga seperti itu? Jadi nanti Dokter Hidayat yang memberikan penjelasan karena terima kasih Hidayat. Cukup nih saking RSUD. Cukup. Oke. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Dokter Athoillah. Ini terkait dengan mekanisme yang tadi sempat disampaikan oleh Bapak Ketua. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para alim ulama, para pimpinan PJNU Sidoarjo beserta jajarannya, Dr. Atta Irawan selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, Dr. Hidayat selaku Direktur RSI Siti Hajar Sidoarjo. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, salam dari Dr. Gigi Syaf Syahdawarman selaku Kadin Sidoarjo. Mohon maaf beliau tidak bisa hadir langsung karena memang ada kegiatan yang lain yang harus ditemui. Terima kasih juga kami sampaikan karena pertemuan ini memang sebetulnya
Kami juga sebenarnya ingin merencanakan seperti ini, cuman kok kedisian. Tapi alhamdulillah nah bisa kita lakukan pertemuan ini karena terkait pemulasaran jenazah, pemakaman dan sebagainya. Memang masa COVID ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Atok bahwa COVID-19 ini hal yang baru dan memang kita semuanya belajar ini sambil jalan belajarnya. Jadi memang kadang-kadang di awal seperti ini, seperti peraturan atau pedoman COVID ini dari awal sampai bulan kemarin itu sampai revisi 4 kali terkait pedoman untuk penanganan COVID-19 ini. Jadi memang terus semuanya berproses. Dan juga terkait pemulasaran jenazah ini memang di awal pun kebetulan tadi sudah diceritakan Dr. Atok, saya termasuk pelaku pertama yang memakamkan jenazah. Memang waktu itu bukan orang muslim, memang non muslim, tapi saya pun waktu itu juga takut juga awal itu karena lihat video yang dari Wuhan itu kan aneh-aneh kayak zombie, tahu-tahu orang meninggal gibak gitu. Nah saya tuh waktu itu di rumah sakit di salah satu di Sidoarjo, akhirnya kita cocokkan sesuai KTP dari kepolisian yang tanda tangan bahwa memang itu betul bahwa jenazah itu sesuai dengan KTP atau sesuai yang meninggal. Jadi kalau dari sini saja sudah bisa dibuktikan bahwa sebetulnya keluarga itu memang harus menyaksikan bahwa itu memang betul-betul jenazahnya, tapi juga sesuai protokol kesehatan. Kami waktu itu disiapkan baju untuk menyaksikan itu. Nah, kemudian terkait tadi terkait psikologis seolah-olah pasien di COVID-kan sudah disampaikan oleh Dr. Atok. Memang kami pun sebenarnya nggak mau ya di orang-orang kesehatan ini bahwa pasien ini disuai-suai rumah sakit, enggak. Karena juga sekarang kita kewalahan semua dari 7 rumah sakit rujukan yang ada di Sidoarjo hari ini full semua. Mungkin di daftar ada 1-2 atau 3 ya masih kosong, tapi apa? Karena apa? Satu kamar itu harus tidak bisa diisi karena apa? Ternyata yang mau masuk ini beda gender, kan tidak mungkin. Nanti perempuan disatukan dengan laki-laki, akhirnya tidak bisa. Jadi kondisi seperti itu full dan di UGD juga full. Nah kalau misalnya istilahnya rumah sakit nyuwi-nyuwi no, lalu apa ya nyerong-nyerong petugas kan gitu. Karena kami pun juga ingin istirahat. Betul, nggih, saya itu. Jadi saya ini tugasnya nyari. Nanti setelah ketemu, nah saya antar ke Dr. Atok sama Dr. Hidayat. Gilo, pasien COVID, terduga COVID. Gitu. Tapi ya gitu, balik lagi kalau sudah ketemu beliau-beliau ini petugasnya sudah menentukan, ini swabnya positif, balik mana? Kilo positif, balik ono, liyane. Oke siap, turun lagi. Jadi kalau masalah data, kalau masalah data kami di Jawa Timur itu memang terkenal dari dulu. Jawa Timur itu di nasional terkenal datanya itu paling berani dan paling istilahnya ngapunten ya, bukan saya menunjukkan Jawa Timur, bukan. Karena kita kalau memang data itu memang limo. Dan itu sudah terkenal di Jakarta. Kalau kita pertemuan apapun, kasus apapun, wabah apapun, mesti Jawa Timur selalu mesti akeh. Jujur iya jujur. Dan memang ya kalau kita berproses di Kementerian Kesehatan, ya paling berani juga ke Jawa Timur ngomongi close gitu. Tapi memang data insya Allah saya yakin teman-teman semuanya benar kalau kita. Bahkan kami pun di Dinas Kesehatan, di tim tracing kami juga sebetulnya juga kalau dibilang capek ya capek. Tapi kalau kita nggak terus jalan, nanti nggak nemu, justru nanti akan semakin banyak wabah dan semakin kita sulit untuk mengamankan warga Sidoarjo. Kemudian untuk masalah swab, yang kedua tadi masalah hasil swab. Memang kami pun sebetulnya ingin tahu cepat, tapi masalahnya tadi sudah kita dizonasi dan kebetulan semuanya harus dirujuk di Surabaya. Satu Jawa Timur ke sana semua. Hasilnya kalau dulu di awal mungkin 5 hari sampai 7 hari sudah ada hasil.
tambah lama 10 hari, 14 hari, 1 bulan baru tahu. Ada yang 1 bulan setengah, ada yang 2 bulan baru tahu. Baru ketemu hasilnya itu baru ada dan baru dikirim ke kami. Jadi rumah sakit dikirimi, kami pun juga dikirimi. Dan alhamdulillah kalau di Sidoarjo ini antara dinas kesehatan sama rumah sakit ini ada koordinasi. Kebetulan ada grup. Ternyata juga yang membuat grup itu. Jadi ada apa-apa kita langsung connect dan langsung tahu. Dan saya pun termasuk orang yang agak rewel ke teman-teman rumah sakit yang bagian ngurusi COVID ini. Mesti saya hampir tiap hari pengurusnya itu gini, dok hasil swabin di hampir setiap hari. Dan memang ada yang seperti itu guru monok dok. Dan memang betul saya cross check ke RSDS, ya memang betul belum ada. Kami pun pingin segera tahu. Kenapa? Terutama untuk teman-teman atau pasien yang sudah positif. Kami harapannya segera tahu hasil swab evaluasinya agar apa? Kalau sudah 2 kali negatif, kita pun akan mendeklar atau melaporkan sembuh pasien tersebut ke provinsi. Sampai hari ini tadi, alhamdulillah hari ini tadi ada 26 yang sudah kita laporkan sembuh. Itu pun juga laporan dari teman-teman rumah sakit. Dan juga kita cross check ke labnya, memang ada hasil itu. Jadi kalau sampai sekarang memang kita ada 900 lebih yang positif. Itu angka kumulatif dari awal. Dan yang sudah sembuh sudah 154 per hari ini. Jadi hampir 13,5% angka kesembuhannya. Itu pun juga kami kalau tahu hasil semuanya cepat, ya alhamdulillah nanti bisa cepat juga. Saya yakin akan cepat angka kesembuhannya pun akan tinggi di Sidoarjo. Kemudian terkait pemandian jenazah ya, pemandian jenazah betulnya memang sama dengan jenazah-jenazah penyakit menular lainnya. Bahkan yang terbaru terutama untuk jenazah-jenazah muslim itu ada di Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020. Memang ada 2 masalah pemandian itu. Ada yang boleh dimandikan, ada yang tidak. Jadi kalau menurut medis dapat dimandikan ya dimandikan. Kalau menurut medis tidak dapat dimandikan, ya tidak dimandikan. Jadi ditayamumkan saja. Nah, untuk masalah apakah ini bisa dimandikan apa tidak, memang itu dari hasil pemeriksaan di rumah sakit nantinya. Dan saya yakin kalau kami di Sidoarjo, di rumah sakit Siti Hajar, RSUD itu sudah sesuai seperti itu dan memang dimandikan. Kami cross check betul memang iya. Itu untuk masalah memandikan ya. Kemudian terkait kafan itu juga dikafani. Kalau di MUI pun sudah jelaskan dan ini sama apa yang disampaikan Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 ini dengan kedokteran forensik sama. Jadi jenazah kemudian plastik, kemudian kain kafan, plastik, kantong jenazah baru peti. Kenapa berlapis? Karena tadi sudah disampaikan oleh dokter bahwa virus ini virus baru, COVID-19 ini, dan memang belum ada vaksinnya pun malah belum ada. Jadi kita pun harus istilahnya preventif kita itu betul-betul kita jaga karena satu petugas harus kita jaga juga, kemudian masyarakat pun harus kita jaga. Tapi juga tidak meninggalkan syariat dan itu. Jadi fatwa ini pun sesuai dengan apa yang sudah ada di kedokteran forensik. Jadi kafan sudah kita kafan. Kemudian terkait membawa ke pemakaman. Di awal karena COVID-19 ini begitu boomingnya dan begitu seremnya, apalagi terkait pemberitaan di media sosial dengan netizen yang bermacam-macam dan pernik-perniknya, sehingga itu pun membawa kepanikan tersendiri di masyarakat, sehingga banyak yang tidak menerima. Kasus yang pertama juga seperti itu. Jangankan masyarakatnya, ambulannya yang sudah siap itu melarikan diri waktu itu. Iya. Jadi saya menunggu karena kan jam 1 dini hari. Saya gini, wah ini menghemat tenaga, kita ngeleset dulu. Saya ngeleset di mobil. Itu pun sama dokternya di atas. Dokter kok di mana? Saya di bawah di parkiran. Apa dok? Ada masalah dok, lo kenapa?
ambulannya lari, loh sih temen. Iya, saya memang tahu liwat ambulan itu lari. Dan pinternya, ya itulah manusia itu memang, wah memang makhluk yang paling mulia ya. Jadi sopir ambulan sama temennya itu pakai hazmat. Ya kan nggak menyangka saya berarti wis berangkat ke nang makamnya gitu. Ternyata melarikan diri dan jenazahnya ditinggal di kamar mayat itu. Wah saya turun, bener tadi, betul-betul bener ada buktinya. Dan struknya itu belum sampai di kerasi ya. Akhirnya kita minta kerasi, loh satpam lo juga takut. Dok, dok, gak wani dok. Wis Pak kene Pak, nyile obengi ya wis tak sekrupe wis apa wis. Pokoke pun jalan sekun ya gitu. Sekun. Gak ada ambulan, akhirnya saya telepon teman-teman puskesmas. Datang, tanya, "Dok, iki apa sih nopo?" Ya saya jujur aja, positif COVID ya gitu. Pada waktu itu belum ada hasilnya. Belum ada hasilnya. Tapi teman-teman sudah siap pakai hazmat dan sebagainya. Nah, sampai di pemakaman saya telepon belum sampai pemakaman. Saya telepon Pak Camat waktu itu. Pak wis digali. Sik Dok, sik ndolek sing gali lho. Kan yang praloyo kan gampang Pak. Iya kan sing gelem Dok. Akhirnya ada mau 3 katanya. Setelah itu digali, saya sampai sana ada Pak Wapu waktu itu masih ragu. Setelah saya jelaskan mereka mau. Nah, sudah saya kasih baju hazmat, saya sudah pakai baju hazmat. Saya mendekat ke liang kubur itu, orang 3 tadi mau lari. Akhirnya dieco-eco, ya wis belum. Jadi seperti itu awalnya. Sehingga waktu itu akhirnya Pak Wapu membuat keputusan bahwa untuk pasien yang atau jenazah yang terdampak COVID akhirnya harus dimakamkan di Prawoyo waktu itu. Karena untuk jangan sampai lah yang meninggal ini terlalu lama sehingga nggak segera dimakamkan. Namun setelah perkembangannya melalui edukasi baik dari rumah sakit maupun teman-teman puskesmas ke masyarakat, akhirnya di UJT semua dilakukan job training buat satgas di desa itu. Bagaimana kalau misalnya ada jenazah dimakamkan di daerahnya. Jadi untuk pemakaman itu sudah ada dan kami sudah bersurat juga ke rumah sakit bahwa pemakaman itu pun boleh di desa atau di daerahnya asal tidak ada penolakan. Kalau petugas saya yakin sudah diuji semuanya sama-sama teman-teman puskesmas. Memang adalah individu yang istilahnya takut dan sebagainya. Tapi ini dari beberapa kasus kematian yang ada di Sidoarjo. Kalau di awal-awal saya hampir tiap malam kayaknya nggak tidur karena mesti ada telepon, Dok, makam di Prawoyo. Kita sampaikan ke sana. Sekarang alhamdulillah kalau ada laporan pun saya mesti tanya dimakamkan di mana. Tolong dimotivasi di daerahnya. Saya mesti gitu ke teman-teman puskesmas, teman-teman rumah sakit. Setelah itu kalau misalnya ada keputusan di daerahnya gitu ya, kita pun di dinas tidak terus melepas enggak, tapi kita minta surat persetujuan dari RT setempat bahwa diterima jenazah tersebut. Setelah itu KTP kemudian surat persetujuan kami sampaikan ke teman-teman puskesmas. Maksud kami apa? Agar bisa memantau. Jadi memantau dan itu pun kami pun tidak hanya itu, termasuk dengan teman-teman intel dari kepolisian juga kita bekerja sama. Setiap ada kematian yang terdampak COVID, kita selalu menginformasikan agar tidak terjadi seperti di daerah lain yang ya ramai lah, mungkin ada yang diambil jenazahnya dari rumah sakit dan sebagainya. Jadi sampai seperti itu kita berkoordinasi. Jadi jangan sampai di Sidoarjo ini ramai yang masalah yang aneh-aneh. Memang di awal-awal sempat juga waktu itu ada yang belum tahu hasilnya dimakamkan di Prawoyo karena di desanya awal-awal kan desa daerah semua tidak mau menerima. Dimakamkan di sana ternyata hasilnya negatif. Sempat ujar atau keluarganya itu ngomong, "Wih, dibongkar aja, dipindah." Akhirnya kan waktu itu Pak Wagub sempat ke sana di daerah Krian, Jawa. Waktu itu ke sana. Saya menenangkan keluarganya dan alhamdulillah sudah bisa kondusif. Jadi untuk pemakaman membawa itu juga gitu.
dari rumah sakit memang harapannya langsung ke pemakaman. Masalah disolati, boleh disolati. Yang nggak boleh itu kerumunannya, itu yang nggak boleh. Karena kan ya jangan tahu sendiri lah bagaimana masyarakat Sidoarjo ini. Nah, jadi nanti kalau misalnya oleh kok disolati, tak ini aja apa setelah PSBB new normal, ya sudah kayak normal semua, kayak euforia, wis gak ono apa-apa berarti kan gitu. Nah kalau ini misalnya sholat, oke disolati, wis saya yakin semuanya akan sholat bergerombol dan sebagainya. Jadi kalau mensolati, masalah mensolati boleh mensolati, yang tidak boleh itu gerombolnya, itu yang tidak boleh. Karena pernah juga waktu itu pengalaman ini belum, bukan COVID, SARS, waktu itu SARS. Jadi ada orang Indonesia meninggalnya di pesawat. Jadi dicurigai SARS. Akhirnya pemakamannya pun jadi langsung ke pemakaman. Tapi ada negosiasi dengan pihak AKP waktu itu, boleh asal tidak riwayat rumahnya itu tidak terlalu banyak yang dikunjungi dan langsung di depan rumahnya berdiri sebentar waktu itu disolati, kemudian lanjut ke pemakaman. Tapi waktu itu kondusif memang, betul. Jadi yang mensolati pun nggak sampai berkumpul banyak waktu itu. Nah itu yang ditakutkan Pak. Karena apa? Karena COVID-19 ini kan kita tidak tahu kalau jenazahnya karena sudah meninggal. Menurut ilmunya kan kalau inangnya mati, virusnya mati, gitu ya Dr. ya, Dr. ya, betul ya. Jadi kalau sudah meninggal ya virusnya meninggal. Masalahnya saat misalnya terjadi kerumunan, kita tidak tahu siapa sih yang anak virusnya. Karena kan sampai saat ini pun di Sidoarjo dari 900 angka 900 yang angka kumulatif ini, sekarang ada 200 yang tanpa keluhan, tanpa gejala, positif. Yaitu tujuannya kenapa diisolasi itu seperti itu. Memang tidak enak diisolasi, jangankan yang diisolasi, kita pun aja yang nggak boleh kemana-mana kena PSBB ya, sumpek ya, Jumatan nggak iso ya. Iya, saya juga ya alhamdulillah sudah 2 kali sekarang Jumatan. Awal-awalnya tidak ikut Jumatan juga, karena katanya wa ulil amri minkum, ya sudah saya ikut itu aja gitu. Orang sing nanggung yang gitu ya, saya enteng aja ya. Iya, anak kiai ini sing nanggung kan gitu. Baru terus terang saya 2 minggu ini, alhamdulillah Jumatan di Masjid Agung sudah. Nah, tapi sesuai protokol kesehatan di sana, alhamdulillah saya lihat, wah, yang ini aku wani aku sholat Jumatan. Karena memang ya COVID-19 ini baru dan wah aneh memang. Memang betul tadi sudah disampaikan Dr. bukan hanya di pernafasan, otak bisa, pencernaan bisa, dan gejalanya pun ada yang persis demam berdarah. Hasil lab-labnya itu. Jadi masalah membawa ke pemakaman memang itu dari rumah sakit langsung nanti harapannya ke pemakaman langsung biar apa? Tidak sampai ada kerumunan. Jadi kalau masalah itu boleh, dan misalnya ada perwakilan keluarga ikut pun boleh dengan protokol jarak dari petinya itu 2 meter sebagainya. Kalau misalnya sampai misalnya mengadani, kalau biasanya kita kan mendekat ya mungkin tidak bisa, itu berarti harus dibuka. Kan nggak boleh dibuka seperti ini. Iya, karena sesuai baik dari forensik maupun dari MUI juga tidak boleh dibuka seperti itu. Karena tujuannya biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena meskipun jenazahnya sudah meninggal, tapi tetap kita kan tidak tahu entah itu petinya atau apa. Memang kalau di rumah sakit selama ini memang setelah terpeti didesinfektan ya ternyata ya, petinya itu didesinfektan juga. Jadi itu ya. Dan pemakaman sekali lagi kami sampaikan bahwa pemakaman boleh di desanya, boleh. Kami sudah bersurat juga sudah, dan teman-teman puskesmas sudah memberikan edukasi ke petugas-petugasnya. Memang mungkin cara penyampaian mungkin yang berbeda-beda dari teman-teman, mungkin ada yang kurang juga. Jadi akhirnya ada yang masih takut.
seperti daerah Waru ini sudah terbiasa menerima karena memang banyak kasus di sana. Oke, jadi dan memang meskipun belum tahu hasil swabnya positif, kalau sudah masuk diagnosa PDP, jadi pasien dalam pengawasan dan mengarah ke sana, saat meninggal swab belum diketahui, tetap perlakuannya seperti protokol COVID-19. Dan memang banyak hasilnya ternyata positif. Apalagi kalau ada riwayat pernah kontak erat dengan penderita COVID-19, itu kemungkinan besar juga hasil swabnya juga positif. Jadi seperti itu Bapak ya. Kemudian tadi sudah semua ya terkait psikologis, seolah-olah pasien dipastikan sudah, masalah hasil swab sudah, kemudian pemandian sudah, kapan sudah, terkait membawa ke pemakaman juga sudah. Kemudian saat misalnya desa menolak, kemudian kan harus dimakamkan di Praloyo. Itu pun tidak serta-merta terus rumah sakit itu posisi COVID langsung Praloyo, bukan. Tetap kita sampaikan penjelasan boleh di desanya. Nanti ada keterangan dari RT RW-nya, jadi menerima. Kemudian kalau misalnya di Praloyo pun tidak langsung di Praloyo, tapi kita pun minta persetujuan dari keluarga bahwa setuju dimakamkan di Delta Praloyo. Kalau di teman-teman di Delta Praloyo sudah tahu, karena mereka pasti akan meminta kami menyediakan baju hazmat. Kemudian di desa kelurahan juga dicukupi oleh teman-teman dari kesehatan, dari puskesmas desa juga memberikan. Kalaupun kehabisan, ini ada juga beberapa kali juga teman-teman di puskesmas habis, kami belum sempat mengirim ke Praloyo atau ke desanya, akhirnya kami minta tolong teman-teman mungkin RSUD atau Siti Hajar itu kami selalu minta tolong, karena kan kita ada koordinasi dengan yang di desa. Kalau tidak ada APD, kita pasti minta ke RSUD atau Siti Hajar yang mengantar itu, tolong dibawakan APD. Dan alhamdulillah selalu dipenuhi. Tidak akan menolak bahwa waduh dok kak nggak ono dok sekali nggak ono enggak, tapi oh siap, misalnya yang mengangkat itu 4 ya nanti dikasih 4. Jadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Tadi mungkin yang perlu digamblangkan lagi adalah ketika jenazah dikirim sampai ke keluarga atau di pemakaman, pertanyaannya siapa yang petugas yang memakamkan? Apakah dari rumah sakit atau dari pihak desa yang ada di situ, yang kabarnya Satgas desa itu sudah diberi keterampilan untuk merawat mayat dan menguburkan mayat, sekaligus diberi APD yang lengkap oleh dinas kesehatan. Jadi tugasnya teman-teman rumah sakit itu mengantarkan ke pemakaman. Nanti yang bertugas memakamkan itu dari satgasnya yang di desa tersebut. Karena kan sudah ada sekarang kan ada kampung tangguh. Nah di sana di dalamnya ada salah satunya divisi pemakaman. Jadi kalau misalnya di desa itu tidak mau menerima, berarti divisi pemakamannya nggak jalan. Itu semuanya kampung tangguh itu sudah ada dananya semuanya. Dan dicukupi untuk APD-nya. Kalaupun misalnya habis, silakan komunikasi dengan puskesmas wilayahnya. Nah itu nanti yang bertugas memakamkan. Jadi terakhir akan kita dengarkan bersama-sama Dr. Hidayat yang dari Siti Hajar. Untuk Dok, mungkin dari yang ditanyakan maupun yang berkembang ataupun juga cerita, insya Allah ada pelajaran banyak bagi yang hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormati Kiai Muhammad Masih, wabil khusus Restoria PCN Sidoarjo, Ketua PCN Sidoarjo. Saya fokus lagi kepada apa yang disampaikan tadi dikumpulkan oleh Ketua PCN Sidoarjo, bahwa ada kompromi, artinya harus ada titik temu antara protokol medik
dengan ritual keagamaan dalam hal perawatan atau pemulasaran jenazah COVID-19. Mana-mana yang kira-kira kemudian menurut medik masih diperbolehkan untuk dilaksanakan amaliyahnya, maka kita bisa mengakomodir di situ. Dan ini memang di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kesehatan itu memang ada satu kalimat bahwa lebih kurangnya ya, saya tidak tepat, bahwa memang dalam perawatan jenazah itu harus memperhatikan norma budaya, norma agama setempat, harus ada seperti itu. Dan ternyata kenapa protokol ini kemudian berbeda-beda? Ternyata ada 3 protokol yang dikeluarkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah. Ada protokol pemulasaran jenazah yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Ada protokol pemulasaran jenazah yang dikeluarkan oleh gugus tugas BNPB. Ada protokol pemulasaran jenazah yang dikeluarkan juga oleh Kemendagri. Dan ini tidak sama. Ada yang sama, ada yang tidak. Mui karena merespon dari ini. Mungkin itu ya. Kemarin memang sempat dibahas di LBM-nya PBNU secara webinar, kebetulan saya juga diundang ikut. Ada pemaparan dari Departemen Forensik Rumah Sakit Dr. Sutomo. Itu malah sekarang lebih agak longgar di Sutomo. Jadi kalau yang di BNPB ini lebih longgar. Kalau Kemenkes seperti yang disampaikan dokter atau Ilah sampai ada 4 kali revisi. Terakhir di tanggal akhir-akhir Maret lah kalau tidak salah ya. Akhir-akhir Maret itu tanggal 17 Maret mungkin Gus Syihab Imut melakukan Baksul Masail UNO di Siti Hajar di situ, sehingga Siti Hajar mengikuti apa yang dihasilkan oleh Baksul Masail di situ, memandikan, caranya memandikan seperti apa di situ ada setelah disinfektan, kemudian dimandikan dengan 3 wadah ada di situ, disolati. Nah, MUI ternyata mengeluarkan fatwa tidak usah disolati jenazah, cukup sholat gaib. Kemarin dijelaskan oleh salah satu kiai dari Jawa Tengah yang kebetulan juga pengurus MUI pusat. Jadi 2 kali MUI mengeluarkan fatwa tentang sholat jenazah COVID ini. Yang pertama masih memperbolehkan. Itu keterangan dari kiai tersebut, saya lupa sinten asmanipun. Yang kedua, fatwa yang kedua merevisi yang pertama tadi, kemudian karena merespon dari kegelisahan para tenaga medis yang kemudian semakin banyak yang infeksi dan meninggal, akhirnya semakin ketat. Lalu keluarlah fatwa bahwa tidak perlu disolati jenazah, cukup gaib, sholat gaib ada di situ memang. Dan memang kalau menurut keterangan dari Dr. Sahrizal dari UI, ahli epidemiologi yang kebetulan juga ketua PBNU, yang dulu memang beliau ditugaskan untuk wabah flu burung sehingga sampai dikirim ke Cina beberapa lama itu. Memang ada 3 standar kalau kita ngomong tentang standar penanganan jenazah itu. Satu adalah standar yang ideal, jadi yang paling ideal sendiri. Kemudian esensial, yang ketiga saya lupa itu yang lebih mudah lagi. Nah, yang dipakai Kemenkes itu memang yang ideal menurut beliau. Ini adalah mengacu pada penanganan jenazah virus Ebola dan virus, saya lupa namanya, Marburg atau apa, saya tidak familiar 2 itu. Ideal. Jadi memang inilah yang kemudian yang harus mungkin disepakati di sini. Kalau tadi ditanyakan oleh Sinten Gus Syihab, apakah semua rumah sakit kemudian seperti rumah sakitnya Dr. Atok RSUD? Kayak enggak memang. Sehingga mungkin kalau memang kita harus ada titik temu, saya kira mungkin bisa dibakukan cukup di Sidoarjo saja dulu lah, nggak usah sampai kemudian ke Pemprov atau sampai nasional. Sidoarjo paling tidak. Mana kira-kira kemudian yang bisa dengan mempertimbangkan juga fatwa masing-masing ormas, mungkin gitu ya. Mungkin kalau memungkinkan dimandikan maka dimandikan. Tapi memang pada dasarnya di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan itu dengan tetap memperhatikan norma budaya, norma agama di wilayah tersebut.
Jadi kalau di Siti juga seperti yang di Baksul Masail, dimasukkan peti, dimiringkan menghadap kiblat, memang seperti itu di Baksul Masailnya. DWN itu seperti itu memang. Bahkan kemarin dari Sutomo itu, ini tidak tahu, ini mungkin perlu dikaji lebih jauh gitu atau itu forensiknya bilang tidak perlu dipeti, tidak apa-apa. Sekarang yang terbaru cukup dibungkus tadi yang disampaikan Dokter Athaillah, bungkus plastik, kafan, plastik, tapi disinfektan terus ya, setelah bungkus disinfektan, kafan, disinfektan, plastik, disinfektan, kemudian baru masuk body bag, masuk kantong plastik, masukkan peti kan gitu. Nah, ternyata kemudian kan petugas pemakaman cukup pakai APD level 2, tidak harus APD yang lengkap level 3 itu. APD level 2 dengan skot itu ya, itu. Dan katanya kemudian boleh tanpa peti untuk dimasukkan ke liang lahatnya. Nah ini mungkin yang perlu dihaji. Artinya bahwa kalau kemudian ada pelarangan sholat jenazah, mungkin bukan sholat jenazah yang dilarang, tapi seperti yang disampaikan Dokter Athaillah, berkerumunnya. Bagaimana caranya agar kemudian aparat desa atau keluarga dari almarhumah takmir masjidnya bisa kemudian menjaga agar protokol kesehatan bisa dilakukan. Kemudian kalau talqin atau harus ngadani di dalam liang, nah monggo nanti kita bisa dibahas di sini, saya kira seperti itu. Mungkin nonton juga aja ya. Soalnya karena salah satu yang menurunkan imun itu kalau melekan, itu menurunkan imun. Kita terang ya. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Hidayat memang kalau melekan itu menurunkan, artinya acaranya segera dituntaskan. Akan tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh beliau harus ada beberapa kesepakatan. Walaupun kesepakatan itu tidak harus kita tulis, akan tetapi dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Dokter Atok dan Dokter Athaillah maupun Dokter Hidayat, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa terkait satu tata cara perawatan, saya menghindari pemulasaraan, perawatan jenazah di rumah sakit, mulai dari memandikan, sudah dimandikan khususnya di RSUD maupun di Setiajan. Minimal 2 rumah sakit itu yang menjadi rujukan. Nomor 2, cara mengkafani itu sudah sesuai dengan syariat. Ngaten nggih? Nomor 3, pemberangkatan jenazah dari rumah sakit sampai ke desa yang bersangkutan sudah melalui protap dan prosedur yang digariskan oleh Dinas Kesehatan, dan nampaknya kalau itu benar-benar dijalankan ini sudah bagus, dan kemudian tinggal nanti bagaimana mekanisme dan tata cara agar mayat itu bisa disolati. Kekhawatiran dari Dinas Kesehatan supaya masyarakat atau jamaah yang mau menyolati itu, kalaupun misalnya gugus tugas yang ada di desa maupun tokoh masyarakat yang ada di desa memastikan bahwa pelaksanaan sholat itu harus sesuai dengan SOP, berarti tidak ada masalah untuk mensolati. Yang paling penting adalah benar-benar terjaga dan dipastikan pelaksanaan sholat jenazah itu tidak berkerumun, dan petugas yang akan memasukkan ke liang lahat adalah petugas yang sudah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan, yaitu petugas yang ada di Satgas desa masing-masing, karena mereka sudah diberi pelatihan dan diberi peralatan yang cukup. Jadi menjadi kewajiban kita semuanya harus menjadi agen untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada jemaah kita, dan untuk gugus tugas nanti juga akan saya berikan pesan-pesan khusus terkait hasil pertemuan pada malam hari ini. Saya pikir ngaten nggih, alhamdulillah pertemuan yang luar biasa. Selama ini banyak suudzon kepada rumah sakit, kepada dokter. Malam ini sudah clear,
sudah paham semuanya, dan mudah-mudahan kita juga akan menjadi alat untuk memberikan pemahaman kepada jamaah kita. Dan untuk menutup pertemuan pada malam hari ini, kula suwun matang Kiai Haji Dr. Ahmad Muhammad untuk menutup dengan doa, dan dari kami penata acara kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqil afwan barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.